Halo guys, kita lanjut ke episode 4 manhwa yang berjudul Solo Leveling ya. Langsung aja kita geber guys. Jadi ketika si Paman Plontos udah meninggoy nih sama patung penjaga pintu yang mengakibatkan anggota lain ketakutan. Mereka yakin kalau patung di sana sangat kuat karena si Paman Plontos itu peringkat D yang nggak mungkin mukat dengan mudah di dungeon tingkat D ya. Lalu Tuan Song merasa lebih takut lagi jika patung di sana bisa bergerak semua. Apalagi patung yang paling besar yang gak bakalan mungkin untuk mereka semua hadapi. Kembali ke Jinwoo yang menatap patung besar dengan mata menyala yang seakan siap menerkamnya. Rasa takut dan keputusasaannya terlihat jelas di matanya. Ia pun teringat akan sulitnya perjalanan hidupnya sebagai seorang hunter. Saat pertama kali ikut raid, ia tersesat. Ia juga terluka karena sabetan goblin di dungeon tingkat E sampai harus dirawat selama seminggu. Nah, akibat kejadian-kejadian itulah si Jinwoo ini dijuluki hunter terlemah karena dia selalu terluka di setiap raidnya ya. Sebenarnya banyak alat dan senjata mumpuni yang diperjualbelikan untuk para hunter berburu monster, tapi bagi si Jinwoo ini nggak bisa dia lakukan karena uang yang dia dapat bahkan belum cukup untuk perawatan ibunya yang sedang sakit, untuk biaya sekolah adiknya dan juga keperluan lainnya. Sampai-sampai sepatu yang udah rusak pun masih ia pakai karena belum bisa beli lagi. Tapi si Jinwoo ini tetap tegar dengan segala cemoohan dan keadaannya saat itu. Masa lalu yang membagongkan buat si Jinwoo. Oke, kita kembali ke dungeon di mana si Jinwoo yang menyadari bahwa patung besar di depannya benar-benar akan menyerangnya. Ia pun langsung berteriak untuk mengisyaratkan pada rekan lainnya. Semuanya merunduk. Dan BAM! Patung yang paling besar itu menembakkan sinar kuning keemasan dengan percikan petir merambat keluar dari serangan dahsyat itu. Bak petir bertegangan jutaan volt. Serangan itu membuat beberapa orang langsung meninggoy begitu saja. Bahkan lantai yang terkena serangan itu pun langsung hancur dibuatnya. Semua orang yang selamat merasakan ketakutan akibat serangan itu. Bahkan Paman Kim, seorang hunter yang dengan peringkat di atas Jinwoo, meyakinkan bahwa ia tak akan selamat jika Jinwoo gak berteriak. Di sisi lain, Tuan Song mengisyaratkan untuk tidak berdiri dan tetap pada posisi karena takut patung itu akan melakukan serangan lagi. Sedangkan Miss Juhe mengalami ketakutan yang teramat sangat sulit ia hadapi karena sebenarnya Miss Juhe ini orangnya penakut ya guys. Makanya meski dia hunter tingkat B, dia hanya ikut berburu di dungeon tingkat bawah nih. Kejadian menyeramkan seperti ini akan sangat sulit dihadapi. Kemudian kembali ke si Jinwoo nih. Terkaget menyadari bahwa tangan kiri Tuan Song sudah hilang akibat serangan itu. Dan melihat keadaan Miss Juhe dan healer-healer lainnya mengalami shock juga, Tuan Song pun minta untuk menghentikan pendarahannya sama si Jinwoo. Di tengah-tengah Jinwoo yang sedang membalut lukanya, Tuan Song pun bertanya pada si Jinwoo tentang perkiraan peringkat dari patung yang ada di sana. Namun Jinwoo hanya bisa mengatakan kalau ia tak pernah ikut berburu di atas tingkat D. Dia pun baru pertama kali melihat hal begini. Tuan Song sendiri pun tak bisa menyangkalnya. Tuan Song yang pernah ikut raid di dungeon tingkat B sekalipun tak pernah melihat monster sebadas itu. Ia menerka bahwa itu monster peringkat S. Ya, di peringkat D ada monster selevel ini ya. Ini sungguh gak masuk akal sebenarnya. Kemudian Tuan Song teringat tulisan kuno di salah satu patung yang beberapa kali mengucapkan kata yang mulia. Oke guys, jadi yang dimaksud tulisan kuno itu adalah isi komandemen dari kuil Kartenon ya. Bisa dilihat di episode sebelumnya. Nah, kemudian si Jinwoo yang menanggapi itu berpikiran bahwa patung terbesar itulah yang paling mungkin untuk menjadi yang mulianya. Oke, kita lanjut lagi di episode berikutnya ya. Sampai ketemu. See you.